Lumayan. Masih belajar. Baik, selamat hari Tuhan saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Bersama lagi dengan saya Romargo di channel Heavenward. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengawali renungan kita hari ini, marilah kita dengarkan Injil hari ini. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini sudah sering kita dengar, ya, peristiwa Tuhan Yesus berubah rupa, wajahnya menjadi terang, pakaiannya menjadi terang, muncul Musa, muncul Elia, kemudian ada suara dari dalam awan mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Ya. Lalu apa sebenarnya maksud dari peristiwa ini bagi kita, terutama dalam masa Prapaskah ini, yang mana kita sedang mempersiapkan diri untuk peristiwa yang luar biasa, Paskah Tuhan. Ada 3 hal, saudara-saudaraku, yang ingin disampaikan dalam peristiwa ini. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kealahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersinar terang, benderang, wajahnya, pakaiannya di tengah-tengah Musa dan Elia. Nah, orang-orang zaman dulu, bahkan juga sampai sekarang, masih menganggap Tuhan Yesus itu manusia biasa, nabi. Sulit untuk manusia untuk menerima bahwa Yesus itu adalah Allah. Tuhan Yesus pernah bertanya kepada para muridnya, "Menurut orang banyak, siapakah aku?" Nah, mereka menjawab, katanya salah satu dari para nabi. Bahkan ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi. Jadi sekedar itu, saudara-saudaraku. Sulit untuk mengatakan, bahkan di antara anak-anak Tuhan. Sulit. Dan takut. Ada tanda kutip ya, takut untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Kenapa susah? Kenapa takut? Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini ditegaskan bahwa Tuhan Yesus kemuliaannya melampaui Musa dan Elia.
Musa dan Elia yang adalah perwakilan dari perjanjian lama, yang mana perjanjian lama itu berbicara tentang Allah, berbicara tentang janji-janji Allah yang dipenuhi di dalam perjanjian baru adalah Tuhan Yesus. Allah menjadi manusia. Allah yang tidak kelihatan itu, yang maha kuasa, yang menciptakan bumi dan seisinya, yang menciptakan kita semua, telah menjadi manusia dan wafat untuk kita, adalah Tuhan Yesus. Supaya kita mengenal bahwa kita punya Allah, kita dikasihi Allah, dan kita punya harapan bahwa kita akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga hidup kita di dunia itu punya tujuan, saudara-saudaraku. Jika ini tidak dilakukan oleh Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki tujuan dalam hidup ini, di dunia ini? Jadi, Yesus adalah Allah. Ini yang ingin ditunjukkan dalam peristiwa ini melalui kemuliaannya tadi. Para murid telah melihat kemuliaan tadi, mencicipi kemuliaan, tapi kepenuhannya ketika dia datang kedua kalinya dengan seluruh kemuliaannya. Dan semua mata akan melihat dan akan mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah kita. Yang kedua, peristiwa ini untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Maka ada suara dari dalam awan tadi mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Yang mana aku inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saya agak lupa sedikit. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita mendengar kalimat dengarkanlah dia, maka kita diminta untuk menjadi murid Kristus. Kalau kita di sekolah, kita akan mendengarkan guru kita, ya kan? Tapi ketika guru itu keluar dari kelas karena jamnya sudah habis, maka kita tidak punya siapa-siapa lagi untuk kita dengarkan. Tidak ada orang lain. Tetapi ketika kita menjadi murid Kristus, maka sejak kita lahir sampai kita kembali kepada Tuhan, kita meninggalkan dunia ini, kita mendengarkan Tuhan setiap hari dimanapun kita berada. Seluruh waktu kita harus mendengarkan Tuhan. Dan ini harus kita lakukan sebagai murid Kristus. Karena hidup ini adalah waktu yang diberikan untuk kita oleh Tuhan supaya kita belajar untuk mengenal Dia. Hari demi hari, pagi, siang, sore, malam, semua waktu digunakan untuk mendengarkan Dia, saudara-saudaraku. Maka dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Untuk menunjukkan bahwa inilah dia yang dijanjikan, yang layak untuk diteladani. Tidak ada yang lain, hanya satu, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus, dialah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Tidak ada yang lain. Dengarkan, hanya Tuhan Yesus. Tutup yang lain. Itu yang ingin dikatakan oleh Tuhan. Dengan mendengarkan Dia, maka kita juga harus mematuhi apa yang menjadi perintahnya. Bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tidak berbuat apa-apa, tidak. Tetapi ketika kita mendengarkan, kita juga berbuat. Ini maksud yang kedua. Kemuridan kita dipertanyakan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menunjukkan bahwa sengsara dan wafat Tuhan
itu bukanlah sebuah usaha manusia, tetapi sungguh-sungguh 100% rencana Allah. Maka itu disampaikan kepada para murid berkali-kali. Dia menyampaikan bahwa dia harus menderita wafat dan bangkit di hari ketiga. Tetapi tidak ada yang mengerti. Ini harus disampaikan saudara-saudaraku kepada para murid, supaya jangan kita berpikir bahwa Tuhan Yesus wafat karena Yudas Iskariot, karena para imam Farisi, karena Pontius Pilatus. Tidak. Ini adalah kehendak Tuhan, rencananya sejak semula. Supaya dia bisa menunjukkan kasihnya kepada kita semua manusia, supaya kita mengenal bahwa Allah ada, Allah Maha Kasih, dan Allah mengasihi kita tanpa batas. Bahkan sampai rela wafat untuk kita. Luar biasa. Allah macam apa yang bisa melakukan seperti ini kecuali Allah kita. Luar biasa Allah kita. Dan tentu saja dengan menyampaikan peristiwa ini, kita dipersiapkan untuk turut ambil bagian di dalam sengsara Tuhan. Kita diajak untuk mencintai seperti Dia mencintai kita. Dan tidak ada cinta yang sejati tanpa pengorbanan. Tidak ada cinta yang sejati tanpa mau untuk menerima penderitaan. Dan kita, para Arjuna yang mencari cinta, kalau kita menanyakan mana cinta, ada nggak sih cinta sejati? Ada. Lihat salib Kristus, hanya itulah cinta sejati. Kalau kita ingin cinta, lihat salib Tuhan. Kalau kita ingin merasakan cinta, jangan menunggu, tapi kita berbuat. Karena cinta itu ada dalam kehendak kita untuk memberikan diri kepada saudara-saudara kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam masa Prapaskah ini, peristiwa ini sungguh penting untuk kita renungkan. Pertama, sudahkah kita sungguh-sungguh mengimani Tuhan Yesus dengan baik? Dia adalah Allah, menjadi manusia, menyelamatkan kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengarahkan hati dan pikiran kita, mendengarkan Dia, mau belajar tentang Tuhan, dan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita? Kehendaknya itu sebenarnya simpel, saudara-saudaraku. Kasihlah Tuhan, kasihlah saudara-saudara kita, saling mengasihi. Itulah kehendak Dia. Kemudian, sudahkah kita sungguh-sungguh terbuka untuk mau masuk ke dalam kasih yang sejati? Mau untuk menderita, mau untuk berkorban satu demi yang lain. Maka saudara-saudaraku, mari dalam mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah, dalam masa Prapaskah ini, dalam masa puasa ini, mari kita bertumbuh dalam kasih, dalam iman kepada Tuhan. Kalau kita puasa saja, pantang saja, tetapi kasih tidak bertumbuh, semuanya menjadi sia-sia. Mari kita saling mendoakan satu sama lain. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.